Sejarah panjang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Latar belakang dan nasab. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah berasal dari kabilah Quraisy Bani Umayyah, salah satu suku paling terpandang di Makkah. Ia lahir sekitar tahun 576 Masehi, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Dari garis keturunan ayah maupun ibu, Utsman dikenal sebagai bangsawan Quraisy yang terpandang, kaya, dan berpengaruh. Sejak muda, ia terkenal karena akhlaknya yang lembut, sopan, pemalu, jujur, dan tidak pernah menyembah berhala, sebuah sifat langka di masa jahiliyah. Kehidupan sebelum Islam. Sebelum masuk Islam, Utsman adalah seorang pedagang sukses yang sering melakukan perjalanan dagang ke Syam dan Yaman. Kekayaannya didapat dari usaha halal dan kecerdasannya dalam berdagang. Ia dikenal sebagai orang yang bersih dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah seperti mabuk-mabukan dan perzinahan. Kepribadiannya yang lurus membuatnya dihormati oleh kaumnya bahkan sebelum Islam datang. Masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan awal yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanpa ragu, Utsman menerima Islam dengan penuh keyakinan. Ia menjadi salah satu dari subnul awalun orang-orang yang pertama masuk Islam. Masuk Islamnya Utsman membuat marah keluarganya, bahkan pamannya pernah mengikat dan menyiksanya agar kembali kepada agama nenek moyang. Namun Utsman tetap teguh mempertahankan imannya. Menikah dengan putri Rasulullah. Utsman mendapat kemuliaan besar dengan menikahi Ruqayyah binti Rasulullah. Karena itu, ia termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri beliau yang lain, Ummu Kultsum. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menikahi dua putri Nabi selain Utsman. Sehingga ia mendapat gelar Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Hijrah ke Habasyah dan Madinah. Karena tekanan dan siksaan kaum Quraisy, Utsman bersama istrinya Ruqayyah ikut hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, menjadi pasangan suami istri pertama yang berhijrah demi menjaga iman mereka. Setelah itu, Utsman juga ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan seluruh hartanya di Makkah demi Islam. Pengorbanan ini menunjukkan kecintaannya yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Peran besar dalam perjuangan Islam. Utsman dikenal sebagai sahabat yang dermawan luar biasa. Ia membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin agar mereka bisa mendapatkan air bersih secara gratis. Saat Perang Tabuk, Utsman menyumbangkan ratusan unta lengkap dengan perbekalannya, bahkan emas dan perak dalam jumlah besar. Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya di jalan Allah. Kedudukan di masa Rasulullah. Utsman termasuk sahabat yang sangat dicintai Nabi. Karena kelembutannya, Rasulullah bahkan merasa malu kepadanya. Utsman juga menjadi penulis wahyu, dipercaya mencatat ayat-ayat Al-Quran. Ia selalu mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya daripada kepentingan pribadi. Peran di masa Abu Bakar dan Umar. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Utsman menjadi penasehat penting dalam urusan pemerintahan. Saat Abu Bakar sakit menjelang wafat, Utsman dipercaya menuliskan wasiat pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Utsman juga menjadi anggota Majelis Syura dan sering dimintai pendapat dalam urusan besar umat Islam. Pengangkatan sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, melalui musyawarah 6 sahabat besar, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga pada tahun 24 Hijriah. Ia memimpin kaum muslimin selama sekitar 12 tahun, menjadikannya khalifah dengan masa pemerintahan terlama di antara Khulafaur Rasyidin. Prestasi besar sebagai khalifah. Di masa pemerintahan Utsman, wilayah Islam berkembang pesat hingga mencakup Armenia, Azerbaijan, Afrika Utara, dan Siprus. Ia membangun angkatan laut Islam yang kuat. Prestasi terbesarnya adalah pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran.
yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani, untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Ujian, fitnah, dan pemberontakan. Menjelang akhir pemerintahannya, muncul fitnah besar akibat hasutan dan kebohongan dari pihak yang membenci Islam. Utsman difitnah melakukan nepotisme, padahal kebijakan yang ia ambil bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan. Meski rumahnya dikepung pemberontak, Utsman menolak melawan dengan kekerasan demi mencegah pertumpahan darah sesama Muslim. Wafat sebagai syahid pada tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan dibunuh secara zalim saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Darahnya menetes ke mushaf yang sedang ia baca. Ia wafat sebagai syahid, sabar, dan ridha terhadap takdir Allah, usianya sekitar 82 tahun. Keteladanan dan warisan. Utsman bin Affan dikenang sebagai khalifah yang pemalu, lembut, dermawan, sabar, dan sangat mencintai Al-Quran. Jasanya dalam menjaga kemurnian mushaf Al-Quran akan terus mengalir hingga akhir zaman. Ia adalah contoh pemimpin yang mengutamakan persatuan umat dan menghindari pertumpahan. Darah meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Demikianlah sejarah panjang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat mulia, khalifah yang adil, dan syahid dalam mempertahankan kebenaran. Semoga kisah hidup beliau menjadi teladan bagi kita semua dalam keimanan, kesabaran, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah.